Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Berlian Putri Nurlaili, NIM 1860205222155, kelas PGMI 3D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dalam prinsip-prinsip pembelajaran ada 6 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama ada prinsip perhatian dan prinsip motivasi. Yang kedua prinsip keaktifan. Yang ketiga prinsip keterlibatan langsung. Yang keempat prinsip pengulangan. Yang kelima prinsip tantangan. Dan yang keenam prinsip balikan dan penguatan. Baik, langsung saja menuju ke prinsip yang pertama adalah prinsip perhatian dan prinsip motivasi. Adapun motivasi dalam konteks pembelajaran adalah usaha sadar oleh guru untuk menimbulkan motif-motif pada peserta didik yang menunjang penyampaian tujuan pembelajaran. Motivasi erat kaitannya dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Motivasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut mengubah tingkah laku dan motivasinya. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, proses belajar tidak mungkin terjadi. Perhatian akan timbul pada peserta didik apabila bahan pengajaran dirasakan sebagai suatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut, atau diperlukan dalam sehari-hari. Implikasi prinsip motivasi bagi peserta didik adalah disadarinya oleh peserta didik bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua ada prinsip keaktifan. Menurut Thomas Emrys dalam Zakiyah Darajat, teaching is the guidance of learning experience. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sebagai implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik, terbentuk perilaku-perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Proses selanjutnya terjalin keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah prinsip keterlibatan langsung. Seorang guru yang menerapkan keterlibatan langsung dalam melibatkan siswa dalam eksperimen atau proyek langsung yang memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung. Peserta didik dapat melakukan kunjungan lapangan ke tempat-tempat terkait dengan mata pelajaran mereka, seperti museum, laboratorium, atau pabrik, untuk pengalaman langsung. Yang keempat ada prinsip pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pembelajaran yang efektif dilakukan dengan berulang kali sehingga peserta didik menjadi mengerti. Bahan ajar bagaimanapun sulitnya yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, jika mereka sering mengulangi bahan tersebut, niscaya akan mudah dikuasai dan dihafalnya.
Yang kelima, ada prinsip tantangan. Seorang guru dapat memberikan tugas atau proyek yang menantang kepada siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemecahan masalah dan keterampilan kritis. Program pembelajaran berbasis tantangan, seperti kompetensi penulisan esai atau proyek riset, dapat mendorong siswa untuk mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Prinsip yang keenam atau prinsip yang terakhir adalah prinsip balikan atau penguatan. Seorang guru memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa setelah mengumpulkan tugas atau ujian. Umpan balik ini dapat mencakup poin-poin kuat dan area yang perlu diperbaiki. Penguatan positif diterapkan dengan memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang telah mencapai tujuan akademik tertentu, seperti sertifikat prestasi atau penghargaan lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.